Tuh. Maaf Pak Agus. Ini suaranya double ini. Mantul. Suaranya mantul. Ini ada yang Bu Novi itu di ada audionya. Dia masuk. Radio Bu Novi itu itu makanya suaranya nggak jelas. Halo Bu Novi. Ya Bu. Tolong di mute mic-nya. Ditutup dulu Bu. Saya keluar. Bukan keluar. Yang salah satunya apa di laptop yang ditutup? Mic-nya di mute. Nah, oke. Sudah. Kita lanjut. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Bapak semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9A dan cara pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Dari satuan pendidikan saya yaitu Master Fadlul Qadiri, kelas 10, semester ganjil, mata pelajaran SKI, dengan materi pembelajaran kondisi masyarakat Mekah sebelum masuknya Islam. Dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, menunjukkan perilaku beriman kepada Rasulullah, menunjukkan perilaku mandiri, jujur, tanggung jawab, dan santun seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun umat. Ketiga, menjelaskan peta wilayah Jazirah Arab. 4, menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. 5, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum mengenal Islam. Namun sebelum lebih lanjut, saya melanjutkan materi ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya proses belajar pada hari ini akan berlangsung lancar dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya harap kepada ketua kelas Saudara Ikhwan Sakur, saya harap untuk segera memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini untuk mendapat keberkahan, kita berdoa. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa yahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa, mudah-mudahan doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum masuk materi inti, saya ingin bertanya dulu ini. Kira-kira dari kelas 9 dulu masih ingat enggak anak-anak ini? Ini kan baru kelas 10. Saya tanya dari materi yang kelas 9 MTS dulu, kira-kira masih ada yang ingat enggak tentang sejarah ini? Lupa Pak. Masih ada enggak? Lupa ya? Ya. Jadi kalau udah lupa berarti saya pengen tanya minggu yang lalu tentang sejarah Islam ini. Masih ada yang ingat nggak? Apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Satu aja contoh satu. Coba ulangi Pak. Saya jawab coba. Apa perilaku atau sosial masyarakat Islam, masyarakat Arab sebelum masuknya Islam? Contoh perilaku. Pak. Hah? Saya Pak. Ya. Ya, perilaku bangsa Arab sebelum mengenal Islam, mereka suka minum minuman keras, menyembah berhala, terus juga membunuh anak perempuan, Pak. Tapi satu yang menjadi bisa dicontohkan, orang Arab suka menghargai tamu loh, Pak.
Oh iya ini hebat ini murid paling cerdas ini paling di kelas ini berarti Irwan Syakur ini ya. Ya lanjut karena ini anak-anak Bapak ini kan sudah SMA ya, tingkat SLTA. Jadi nggak mungkin saya bacakan semuanya, tak bacakan. Karena saya yakin anak-anak Bapak ini sudah pintar. Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, sekarang sudah SMA. Dari dulu belajarnya membaca. Karena memang awal dari semuanya itu diawali dari membaca. Jadi yang mau saya jelaskan di sini adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Mengetahui ini kita akan memahami betapa luar biasanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islami. Umumnya buku-buku Sirah Nabawiyah dimulai dengan pembahasan ini kondisi masyarakat Mekah sebelum Rasulullah diutus, kondisi masyarakat Mekah sebelum diutus, dan berbagai judul yang senada dengan itu. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Al-Quran menggambarkan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam dengan istilah dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inilah yang akan kita bahas, anak-anak. Jadi sangat-sangat nyata kesesatan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Tak jauh beda dengan Indonesia. Jadi tidak hanya minum-minuman keras, bahkan Buya Hamkah menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar, kesesatan yang nyata itu adalah yang dialami bangsa Arab Mekah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, antara lain yang pertama ada 4 paling pokok, yaitu menguburkan anak perempuan hidup. Ini udah dengar belum? Orang kaya memeras orang miskin dengan riba. Yang ketiga, menyembah berhala. Yang keempat atau D, kalau A, B, C, D, perang antar kabilah. Jadi inilah kondisi bangsa Arab. Ini ngomong orang-orang. Ya. Artinya apa? Dari sejarah ini saya berharap anak-anak akan menjadi anak-anak yang sangat bijaksana, yang sangat arif karena meneladani seorang nabi utusan Allah yang paling mulia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat. Sebelum Rasulullah diutus, terdapat beberapa kelas masyarakat di masyarakat Mekah, khususnya Mekah. Yang paling dihormati adalah kelas bangsawan. Wanita bangsawan bisa mengumpulkan kabilah untuk perdamaian atau peperangan. Namun pimpinan tetap di tangan laki-laki. Hubungan laki-laki dan perempuan mencapai kerusakan yang sangat parah. Pada masa jahiliyah itu, di masyarakat Mekah dikenal 4 model pernikahan, yaitu yang pertama, pernikahan spontan, yakni laki-laki datang ke wali perempuan untuk melamar, lalu pernikahan dilangsungkan. Model pernikahan ini yang disetujui dalam Islam. Bedanya pada masa jahiliyah, sering kali pernikahan ini berlangsung spontan, dilakukan di hari itu juga. Yang kedua, nikah istibda, yakni suami menyuruh istrinya mendatangi bangsawan agar mendapatkan keturunan darinya. Hal ini dimotivasi oleh keinginan suami tersebut mendapatkan anak yang lebih baik dengan bibit dari bangsawan. Ia berharap cita-cita itu bisa tercapai. Pernikahan istibda ini termasuk zina dalam pandangan Islam, dan hukum zina sangat keras sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, yaitu poliandri.
yakni seorang wanita berhubungan dengan sejumlah laki-laki setelah anaknya lahir. Wanita itu kemudian mengundang seluruh laki-laki tersebut dan bebas menunjuk siapa saja, siapa ayah bayi itu. Ini hidungnya mirip kamu fulan, maka kamulah ayahnya. Semudah itu kalimat wanita tersebut, dan yang ditunjuk tidak boleh menolak. Demikian tradisi masyarakat Mekah jahiliyah. 4. Pelacuran. Ditandai dengan adanya bendera khusus di rumah tertentu. Adanya bendera itu menunjukkan bahwa di dalam rumah tersedia wanita untuk dinikmati siapa saja. Ini tak ubahnya dengan lokalisasi di zaman modern. Selain itu, perzinahan merajalela dan poligami tidak memiliki batasan. Bahkan tidak sedikit yang menikahi dua wanita yang bersaudara. Dari sisi pendidikan, kebodohan mendominasi lapisan masyarakat, sedangkan perjudian dan minuman keras juga menjangkiti semua kalangan mulai dari kelas bawah hingga bangsawan. Jadi garis besarnya, kenapa masyarakat Mekah itu dinyatakan atau dinamakan jahiliyah, itu bukan karena kebodohannya dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam kebobrokannya dalam akhlak atau budi pekerti. Itu pengertian jahiliyah. Memang jahlun itu asal kata daripada, kalau bahasa Arabnya merupakan definisi isim mufrad yang berarti bodoh. Tapi bodoh yang di sini artinya masyarakat Arab itu sebenarnya pinter, cerdas, tapi tidak mau memakai kecerdasannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Intinya, mari kita belajar dari cerita ini, mari kita belajar dari sikap ini, sejarah ini, karena anak-anak SMA, artinya setara dengan SLTA itu sangat labil, sangat-sangat labil. Makanya di era modern ini sangat-sangat banyak anak-anak SMA, anak SLTA yang direkrut menjadi orang-orang yang sangat radikalisme. Ya, menganggap Islam ini harus sempurna. Orang ini kalau nggak perfect nggak boleh. Semuanya sujud harus sempurna. Jadi ini syirik, itu syirik, itu syirik, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mau kembali ke zaman jahiliyah, anak-anak. Jadi harapan saya, anak-anak Bapak ini akan menjadi anak-anak yang cerdas, cerdik dalam memilih pendidikan. Jangan asal milih sekolah. Saya sarankan tolong pilihlah madrasah. Karena saya yakin madrasah ini adalah satu-satu atau salah satu pendidikan yang ada di Indonesia ini yang mengajarkan akhlakul karimah juga rahmatan lil alamin. Jadi anak-anak yang saya sayangi, sebenarnya sejarah ini memang kadang membosankan, tapi saya paling senang dengan sejarah ini. Karena kalau kita teliti, sejarah ini adalah menjadi tonggak lahirnya semua cerita yang ada di dunia ini. Kita bisa kenal Nabi Adam karena sejarah. Kita bisa kenal Nabi Muhammad juga karena sejarah. Jadi alangkah ironinya ketika kita ngomong orang Islam tapi tidak paham dengan sejarah agama Islam. Kita ngomong orang madrasah tapi nggak tahu sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, apa artinya kita ini hidup di madrasah kalau nggak paham dengan sejarah? Coba anak-anak kalau nanti sudah paham dengan isi Al-Quran, 2/3 dari 30 juz Al-Quran itu semuanya hanya cerita. 2/3. Ya. Benar nggak kira-kira? Jadi sekali lagi saya mau menggarisbawahi bahwa yang namanya jahiliyah itu bukan bodoh orangnya,
tapi bobrok moral. Contohnya yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup, orang kaya memeras orang miskin dengan riba, menyembah berhala, perang antar kabilah, dan lain sebagainya. Intinya, pada kesempatan ini, Bapak berharap anak-anak ini lebih memahami, lebih teliti dalam menganalisis semua pelajaran, khususnya yang Bapak ampu. Jadi harapannya semua pelajaran, khususnya sejarah ini, anak-anak mau memahaminya dengan benar agar menjadi suri tauladan atau ibroh atau contoh buat anak-anak nanti ke depan. Agar ini menjadi bekal, agar kita menjadi orang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Salah satunya yaitu belajar sejarah, kalau di dalam madrasah namanya SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi memang benar anak-anak, guru itu semuanya sama, tujuannya sama, ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih baik, tapi dengan metode yang berbeda. Jadi kalau saya memang seperti ini ya, anak. Artinya saya ingin kalian semangat, pokoknya semangat. Dasari dulu dengan cinta, dengan ilmu. Yang penting berangkat. Itu menjadi kiat saya sampai sekarang. Jadi ketika kita cinta, ketika kita senang, ketika kita kenal, maka nanti kita lama-lama akan menjadi saya. Ya. Faisal, cuman Faisal aja yang kelihatan nih. Sumadi mana Sumadi? Pak. Udah ngantuk belum? Masuk, Pak. Nah, ini yang paling cerdas sih baru kelihatan. Ini kemana aja tadi, Pak? Sinyalnya hilang, Pak. Hah? Udah mulai hujan nih, Pak. Sinyalnya hilang. Oh iya. Ya karena kondisi kita yang kurang mendukung. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa Nggak kelihatan, Pak. Si Tiriani nggak kelihatan ya, Pak ya? Iya. Si Tiriani nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini. Cuma Di Sumadi sini aja. kelihatan. Bapak aja kelihatan sama Siti, masa Siti nggak kelihatan? Iya, ini nggak ada yang kelihatan di sini. Tuh, Jadi kelihatan lagi. Bapak kan hilang. Artinya, Lanjut, Pak. Lanjut. artinya Ini kameranya ini tutupnya. Buka aja kameranya, Bu. Sudah. Sudah. masyarakat Bun. Arab sebelum Islam itu lebih keji daripada masyarakat Indonesia. Jadi hebatnya inilah Rasulullah Muhammad SAW bisa memutarbalikkan fakta yang tadinya jahiliyah menjadi Mekah yang mukarramah dan Madinah yang munawwarah. Inilah yang perlu kita contoh Bapak-bapak, anak-anak sekalian. Pak Sumadi kelihatan. Kelihatan. Jadi harapannya dengan Sinyalnya tinggal tenggelam. sejarah ini kita mulai Baru kelihatan. dari sekarang Lagi. sampai Ada lagi. agar kita nantinya menjadi orang yang bijaksana karena kita tahu yang sebenarnya. Karena Nabi tidak pernah melakukan hal yang buruk sekalipun. Jadi Nabi itu adalah ahsanul khalqi wal khuluq, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang punya budi pekerti. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok anak-anak nggak ada yang kelihatan, ini apa ini ya? Apa masalahnya? Pak. Kelihatan, Pak. Bapak kelihatan tuh. Semua kelihatan ini di sini tempat saya. Kok di saya Yang nggak kelihatan. ini? Saya ada, Pak. Ibu Neti yang nggak kelihatan. Tok, yang lain, alhamdulillah. Pak Faisal ada, Pak Faisal.
Pak Faisal kelihatan. Ada kelihatan Pak. Aduh. Bu Murni. Saya ulangi lagi bahwa yang namanya jahiliyah itu itu adalah kebobrokan moral. Garis besarnya, Islam ini datang untuk memperbaiki moral manusia. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, bahwa Islam ini datang untuk merahmati semuanya. Tidak hanya orang Islam, tapi juga orang-orang di sekeliling. Jadi kita patut bangga sebagai orang Islam, punya Nabi namanya Muhammad, yang menjadi suri tauladan kita semua, yang bisa menolong kita semua, yang nantinya akan membimbing kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini kalau memang anak-anakku semuanya sudah paham, saya nggak akan bertanya lagi. Kalau belum, ya boleh bertanya, tapi sesuai kemampuan atau dalam lemari di belakang ada piring tuh. Gimana anak-anak? Udah paham semua? Bu Murni, Dimute dulu mic-nya, Bu. Bu Siti, Ibu siapa? Iya, di-mute-kan. Mic-nya di-mute-kan. Iya. Mic. Oke, Jadi, lanjut Bapak. Dilanjut ya. Artinya garis besarnya sekali lagi jahiliyah itu adalah kebodohan dalam hal kebobrokan moral, bukan dalam pengetahuan. Karena sejarah mengatakan orang Arab itu pinter-pinternya Masya Allah. Cuman karena bobroknya moral, makanya mendapat gelar jahiliyah. Saya rasa ini pertemuan cukup itu aja. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan saya tunggu. Gimana anak-anak? Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas Pak. Alhamdulillah, berarti anak-anak ini memang anak-anak Bapak yang pilihan. Jadi mudah-mudahan hari ini mulai awal kita masuk sampai selesai kita mendapat ilmu yang bermanfaat, baik itu di dunia Amin. sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Ya, itu PR yang saya kasih Bapak kemarin kan belum dikerjakan, itu yang minggu kemarin. Tolong nanti dibawa pulang, minggu depan dibawa ke sekolahan ya. Ya, Jadi nanti Pak. kalau sudah selesai semua. Yang ngumpul baru 1-2 anak itu kemarin. Sudah Jadi, Pak. semua baru tak Ya sudah, Pak. Sudah ya? Oh ya, semua sudah. Ya, tapi ke yang lain belum. Makanya saya nggak kasih nilai dulu. Jadi tolong nanti dikerjakan di rumah. Kalau sudah selesai minggu depan dibawa lagi. Saya kira untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.